katanya tampan. Waduh, Nabi penting itu, Muhammad Pak. itu. Karena kalau nggak tampan mengajak orang untuk berubah, sopo tapi. Nah, kalau jelek nek elek, wah males aku kan gitu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Infinite Game. Oke, setelah sekian lama nih kita berjalan ke Sorong, habis itu kita ke Malang. Akhirnya kita bisa kembali lagi take di tempat ya tempat yang biasa kita take, yaitu rumah Pak Rizal ya. Sebenarnya ntar lagi juga kita ada bakal take di studio Tempat yang kita baru. nih, ya tempat yang baru, dan stay tune ya untuk tempat yang baru itu. Dan ini kita juga lagi take di bulan puasa Ramadan, sehingga kita juga penampilannya juga berbeda nih ya Pak ya, mengikuti vibes Saya puasa disuruh Ramadan. pakai baju koko katanya. Iya Padahal dong. ini baju yang saya pakai sehari-hari kalau sholat tarawih. Oh iya. Tiap hari dong Pak. Iya. Nggak ganti. Nggak ganti dong. Aduh, biasanya kalau pas bulan puasa gini kegiatannya ngapain aja nih Pak? Iya, normal rutin, cuma tambahannya kan sahur. Sholatnya biasanya subuhnya agak telat, sekarang jadi sangat tepat Saya sangat tepat waktu. waktu. Iya bener sih. Sholat isaknya tadinya bisa telat-telat juga, malam-malam sekarang tepat Sekarang waktu, tepat waktu. plus taraweh dan Taraweh. bareng-bareng sama keluarga. Nah, biasanya kan kalau bulan suci Ramadan ini kita sering dengerin siraman kalbu gitu ya Pak ya. Di masjid ataupun di TV bakal ada nih. Nah, kita juga pingin ya semacam ya, bukan siraman kalbu juga sih, tapi kali ini kita mau lebih ke bedah buku ya Pak Iya. ya, bedah buku. Jadi kayak saya waktu sebelum Ramadan tuh mikir, enaknya kita bahas apa ya ini buat suci Ramadan. Nah, Pak Rizal nih ya teman-teman ya, Pak Rizal nih ketika kita lagi nongkrong setelah rapat gitu ya, setelah rapat santai lah itu Atau di kafe. di kafe gitu, sering cerita soal Nabi Muhammad dan cerita soal sejarah-sejarah sih, lebih ke sejarah Nabi Muhammad, Yesus dan agama, dan kayak seru nih kalau misalnya ini kita berbagi knowledge ke teman-teman gitu ya Pak ya. Tapi mungkin disclaimer kita lebih ke aspek sosiologi kali ya. Iya, Tidak dalam konteks pewahyuan betul. ataupun agamanya atau syariatnya, mungkin itu wilayahnya orang-orang yang sudah lebih kompeten lah. Betul. Jadi kita lebih menganalisa dari sisi sosiologi dan sejarahnya gitu ya. Sejarahnya, dan mungkin bisa kita kaitkan dengan bagaimana Nabi Muhammad mengubah peradaban, dikaitkan dengan dunia pendidikan kita yang mestinya juga menyiapkan peradaban baru. Betul. Nah, jadi emang jadi kita nih hari ini mau bedah buku dari Karen Armstrong yang judulnya Nabi Muhammad. Itu kita ingin melihat secara spesifik konteks gimana sih Telah kritisnya mungkin. gimana sih Nabi Muhammad dalam mengubah peradaban masyarakat Arab Pada saat waktu itu yang dianggap jahiliyah, ya, ya. yang Penuh dianggap. kesenangan, ketidakadilan. Nah, itu sih yang mau kita bahas hari ini. Oke, Pak. Jadi sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Nabi Muhammad itu bisa mendapatkan wahyu? Ada peristiwa apa sebenarnya? Kalau di buku Karen Armstrong ini, ketika dibedah secara sosiologi, kan karena berubahnya etika kesukuan yang dialami oleh masyarakat Arab pada saat itu, yaitu suku Quraisy, Baduy, juga suku nomad yang hidup di sekitar daerah Hijaz dan Najd di daerah Mekah dan Madinah, itu akibat dari perdagangan yang semakin gencar karena adanya perang antara Bizantium, Kristen, dan Persia. Itu mengakibatkan orang kemudian mencari daerah wilayah yang lebih aman dari peperangan, jalur peperangan itu. Nah, Arab atau Mekah yang tadinya dianggap sebagai lembah yang sangat gersang, yang orang menghindarinya karena ada banyak suku-suku yang siap untuk merampok dan sebagainya, itu kemudian harus dilewati oleh pedagang-pedagang baik dari negeri Asia, Arab Selatan, dari negeri-negeri Abisania dan seterusnya itu. Sehingga masyarakat Arab yang tadinya kesukuannya sangat kuat, ada konsep etika kesukuan yang namanya muru'ah itu. Muru'ah ini kan konsep bagaimana ketika
ada anggota suku yang sedang tertindas, dia harus dibantu oleh kepala sukunya. Kalau dia lagi miskin, dia juga harus dibantu. Distribusi makanan dan sebagainya harus merata. Kalau ada anggota suku yang mungkin dibunuh ataupun mungkin dirampok oleh anggota suku yang lain, maka kepala sukunya harus melindungi dan harus membalasnya. Sehingga membangun sebuah masyarakat baru meskipun mereka tidak punya hukum positif yang kuat pada saat itu. Nah, akibat dari perdagangan itu materialisme semakin menguat, individualisme semakin menguat akibat dari kapitalisme baru. Dampaknya adalah mereka tidak lagi mau memikirkan orang-orang yang terpinggirkan, termiskinkan, dan orang-orang yang lemah. Sehingga keadilan sosial menjadi terganggu. Mereka lebih memilih kesewenang-wenangan dan penindasan terhadap orang-orang yang miskin lemah itu. Nah, ini yang mendasari Nabi Muhammad resah, dan kemudian beliau sering berhalwat di Gua Hiro dengan keluarganya Siti Khadijah, dan beliau itu sebenarnya sering memberikan makan, menyantuni anak yatim sebagai bentuk protes dia dan sebagai bentuk memang kemanusiaan dia kepada orang-orang yang membutuhkan di Gua Hiro itu. Sehingga pada akhirnya masyarakat Arab mendapatkan Muhammad mendapatkan wahyu di tanggal 17 Ramadan. Yang wahyu yang akhirnya Muhammad kemudian mengabarkan itu dalam konsep monoteisme baru untuk melawan kapitalisme dan materialisme ini. Saya lihatnya itu. Jadi ada perlawanan dari Nabi Muhammad. Berarti emang ada hal yang mau diubah yang ke monoteisme. Berarti sebelumnya juga masyarakat di sana mereka lebih cenderung politeis gitu atau gimana, Pak? Kalau diceritakan di buku itu, tentunya buku itu juga merujuk kepada hadis dan sunnah yang lain. Itu kan sebenarnya masyarakat Arab sejak Nabi Ibrahim itu sudah mengenal monoteis tentang Tuhan yang adil, Tuhan langit atau Allah lah misalnya gitu. Tapi persoalannya ketika kapitalisme itu menguat, materialisme itu menguat, itu sudah nggak populer. Yang populer akhirnya dewa-dewa, patung-patung Al-Lata, Al-Manab, Al-Uzza itu yang kemudian ditaruh di Ka'bah, dan konon kabarnya ada sekitar 360 pemujaan di situ. Uniknya orang Arab itu kalau lagi menderita, lagi kesusahan, lagi berada dalam tekanan batin, dia akan menyebut-nyebut nama Allah, Tuhan yang langit. Tapi ketika mereka dalam suatu situasi kebatinan yang tenang, tidak ada apa-apa, mereka kembali memuja pada patung-patung dewa-dewa itu. Nah, sehingga mungkin Nabi Muhammad karena beliau adalah seorang rasul yang dipercaya mendapatkan wahyu, pasti ada kaitan ya antara agama wahyu itu dari nabi yang baru dengan nabi-nabi sebelumnya. Yaitu apa kaitannya? Yaitu pesan ajaran monoteisme itu yang sebenarnya sudah pernah dibawa oleh Ibrahim di Ka'bah. Jadi pada intinya peradaban kekacauan peradaban yang terjadi pada waktu itu bermula dari kapitalisme. Iya. Ketika Mekah dijadikan jalur perdagangan, jadi ramai gitu kan. Jadi ramai sehingga orang-orang yang dulunya kayak merasa terikat dalam kesukuan, etika kesukuan menjadi individual karena semakin berdaya. Akhirnya ada orang-orang yang memang terampil, dia bisa menjadi bankir, dia bisa menjadi pedagang yang sukses, yang kaya raya, ada yang mungkin mengelola macam-macam gitu ya, yang mengakibatkan beberapa kaum elit itu menjadi semakin kaya. Nah, karena etika muru'ah atau kesukuan ini semakin luntur, digantikan oleh etika kapitalisme dan dewa-dewa tadi itu, sehingga itu menjadi hilang. Sehingga orang-orang yang terpinggirkan menjadi semakin termarginalkan, tidak berdaya di situasi itu, yang mirip dengan sekarang lah. Iya, ada ketimpangan yang luar biasa, ada kesenjangan. Semakin teknologi semakin maju, bagi orang yang bisa mengakses teknologi akan semakin mendapatkan resources. Tapi bagi yang tidak bisa semakin tertinggal ya. Iya. Benar sih, saya pikir-pikir juga cerita dari Nabi Muhammad itu juga sebenarnya kita berulang peradaban sekuensi yang berulang gitu loh. Misalnya kayak kita dulu Orde Baru nih, tertutup, terus habis itu reformasi terbuka, ditambah pula revolusi internetnya, industri revolusi internet yang semakin ini akhirnya yang tadi Bapak bilang tadi ya, orang yang tadinya tertutup tidak bisa mengakses informasi dengan bebas, liberal begitu, tiba-tiba dibuka, dan ketika dibuka
etika lama itu hilang dan luntur, terjadi gagap budaya di sana. Gagap budaya. Nah, akibatnya tidak jelas ini. Kesewenangan mungkin muncul dalam bentuk baru, ketidakadilan muncul dalam bentuk baru, ketimpangan muncul dalam bentuk baru, sehingga menurut saya perlu proses-proses dunia pendidikan yang bisa belajar dari sang nabi. Bagaimana beliau itu bisa mengubah peradaban hanya dalam waktu 23 tahun, bayangkan. Tapi kalau kita meneladani dari cerita Nabi itu, gimana sih Nabi Muhammad dalam mengubah peradaban Arab dulu? Kalau di buku itu dan juga buku-buku yang lain atau sejarah yang lain dikisahkan dalam 23 tahun periode kenabian itu 13 tahun namanya beliau itu mendakwahkan tentang ketauhidan. Jadi dari yang politeis itu menjadi monoteis. Dan ini kan berbicara tentang orientasi hidup yang baru. Dari kapitalisme, dari kebendaan menjadi sesuatu yang abstrak, mono, tapi itu berlandaskan pada sebuah kebenaran dan keilahian. Nah, wujud dari keilahian ini adalah kebenaran dan kemanusiaan itu sendiri. Ada dalam salah satu buku yang lain dikatakan bahwa salah satu wujud dari monoteisme itu ada 3 hal katanya. Satu, dia itu sifatnya memanusiakan manusia dari ketertindasan. Yang kedua, dia membebaskan manusia dari belenggu-belenggu kesewenangan, kemiskinan, ketidakadilan. Dan yang ketiga adalah transendensi. Bahwa sesuatu itu tidak hanya berlandaskan pada sifat manusiawi dan lahiriah saja, tetapi ada konsep tentang kebutuhan untuk mendapatkan rahmat dari Sang Maha atau Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu itu sifatnya bukan materialisme lagi, sifatnya bukan hanya untuk kebutuhan kemanusiaan saja, tapi sifatnya adalah untuk kerahmatan. Yang itu beyond dari manusia itu sendiri, tapi juga ada aspek lingkungan, ada aspek planet, ada aspek hewan, tumbuh-tumbuhan, sehingga planet ini bisa menjadi lebih seimbang. Makanya itu ada konsep transendensi itu. Itu konsep dari monoteisme yang ingin dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan kita seharusnya bisa meniru itu di dalam peradaban, mengubah peradaban kita yang baru, khususnya di era revolusi teknologi yang sangat canggih ini. Sangat canggih ini ya. Di mana manusia bisa digantikan robot kan? Iya, itu sangat mengkhawatirkan. Iya. Tapi gimana sih dalam waktu 23 tahun itu Nabi Muhammad bisa mengajak orang Arab pada waktu itu untuk bisa ke monoteis? Apa yang dia lakuin? Beliau membangun kesadaran berpikir. Kesadaran berpikir? Iya. Oke. Jadi orientasi hidupnya diubah dari politeis ke monoteis. Dan caranya adalah membangun kesadaran berpikir. Bukan dengan awalannya dengan syariat. Dalam konteks kita adalah metodologi syariat itu. Bukan juga hanya dengan ditakut-takuti, tetapi dengan kesadaran berpikir bahwa apakah benar cara-cara kehidupan yang selama ini terjadi. Ketika ada ketidakadilan, ada kesewenangan, ada penindasan, ini apakah benar? Itu yang dilakukan oleh Rasul. Yang kedua, Rasulullah itu orang yang sangat ahli dan piawai di dalam berpolitik dan berkehidupan. Beliau tahu bahwa kaum komunitas yang terpinggirkan itu yang harus diajak terlebih dahulu. Jadi yang as-sabiqul awwalun, orang-orang yang ikut Nabi Muhammad tuh malah kaum yatim piatu, fakir miskin, janda-janda yang ditinggalkan oleh suaminya, dan orang-orang miskin, orang-orang budak dan sebagainya yang mereka tidak diuntungkan dalam sistem jahiliyah pada saat itu. Nah, itu yang diajak pertama kali oleh Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad percaya bahwa mereka akan termasuk orang-orang yang akan mudah untuk percaya terhadap etika-etika profetik yang disampaikan. Dan yang ketiga, cara dakwahnya itu awalannya di cerita itu dikisahkan tidak langsung terang-terangan secara terbuka, tetapi Rasulullah itu mendatangi satu persatu orang untuk menyampaikan konsep itu, dan kemudian beliau mungkin mendapatkan respon dari itu. Ketika mendapatkan respon,
mungkin beliau kemudian berhalwat kembali, kemudian turun wahyu kembali, sehingga ada kontekstualisasi di dalam prosesnya. Sangat personal. Ada personalisasi di dalam konteksnya, ada relevansi di dalam menyampaikan dakwahnya, sehingga tidak kemudian hilang konteks. Seolah-olah ini adalah sesuatu yang utopis, sifatnya keilahian profetik utopis yang sangat normatif, yang tidak nyambung dengan kehidupan sehari-hari. Tapi Rasulullah itu mengkaitkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Narasi yang beliau pakai itu sangat personalized dan relevan dengan orang. Relevan. Dan dia berpihak pada yang marginal ya. Kaum pinggiran yang terpinggirkan pada saat itu. Nah, cara-cara ini mestinya bisa kita tiru loh di dalam mengubah dunia pendidikan kita. Kalau dianggap dunia pendidikan ini harus beradaptasi terhadap perubahan ke depan. Iya. Memang dan saya amati juga apakah sebenarnya emang pendidikan, terutama pendidikan di Indonesia ya, itu sudah menyadari akan perlunya pendidikan untuk peradaban memang kayak gitu. Dan bagaimana sih sebenarnya pendidikan ini menghadapi peradaban yang tadi Bapak bilang adanya teknologi baru kayak gitu. Saya khawatir kalau ini diserahkan kepada pemerintah, narasi itu tidak muncul secara utuh. Kenapa? Karena mereka terjebak dan terlibat di dalam era itu, dalam sistem yang mungkin harus diubah itu. Jadi kita tidak tahu apakah holistik atau tidak. Buktinya yang melakukan revisi terhadap kaum jahiliyah Arab pada saat itu bukan orang-orang yang diuntungkan kan? Tapi Nabi Muhammad, salah satu klan yang pada saat itu dianggap yang terpinggirkan. Ada 3 klan besar yang ada di suku itu, salah satunya klan Hashim. Hashim ini kan orang tuanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini kakek dari Nabi Muhammad yang kebetulan mendapatkan privilege karena menemukan air zam-zam di daerah dekat kota Ka'bah, sehingga beliau itu mendapatkan privilege untuk mengatur distribusi air zam-zam kepada orang-orang di sekitar Arab, Quraisy, Baduy, dan orang-orang yang berziarah ke Ka'bah. Sehingga sebenarnya keluarga prominen Nabi Muhammad ini, keluarga yang terpandang. Tetapi karena etika keilahiannya cukup tinggi dalam konteks masyarakat kapitalisme yang kuat itu, orientasinya tidak mengejar keuntungan materi, sehingga dalam konteks klan-klan yang lain, klan dari keluarga Nabi Muhammad ini yang tertinggal, tidak diuntungkan, dan Nabi Muhammad merasakan mungkin penderitaan dari orang-orang yang tidak diuntungkan, sehingga empati sosialnya itu yang membangun beliau kemudian mencari-cari bentuk apakah ini yang terjadi. Nah, karena mungkin Nabi Muhammad juga keluarga prominen, istrinya Khadijah itu punya sepupu namanya Warokah bin Naufal, itu adalah salah satu 4 orang Hanif sebelum Nabi Muhammad muncul yang mencari-cari bentuk agama dan memprotes terhadap situasi etika yang sudah hilang, kesukuan yang hilang itu mengatakan bahwa mereka percaya bahwa akan muncul seorang nabi yang nanti akan menyebarkan pesan-pesan monoteisme kepada orang Arab. Dan itu Nabi mendapatkan cerita-cerita itu juga. Jadi ya ada empati di situ, ada faktor sejarah, ada faktor prominent keluarga yang mendorong Nabi Muhammad mendapatkan itu. Balik lagi Pak ke peran pendidikan. Itu peran pendidikan seharusnya gimana Pak untuk? Kalau seperti itu berarti kalau kita memandang pendidikan kita harus berubah, yang diubah pertama kali adalah orientasi paradigma pendidikannya. Orientasi ketika kita meneladani ini ya. Iya, kan itu juga sama kan, kesadaran pikiran dari politeis ke monoteis. Kalau kita orientasi pendidikannya yang apa? Dari yang menyeragamkan talenta manusia yang sebenarnya berbeda dan beragam itu ke personalisasi. Artinya ke pengembangan minat bakat. Dari sesuatu yang itu pertama ya. Yang kedua, itu berarti kan menyadarkan dari materialisme dan kapitalisme ke monoteis yang sifatnya itu profetik, memanusiakan manusia, membebaskan manusia dari belenggu-belenggunya sendiri. Artinya kalau dalam konteks pendidikan itu dari konten base yang materialistik itu kepada well-being, keseimbangan hidup, intelektualnya, keseimbangan intelektual, spiritual, sosial,
dan emosional. Artinya menjadi manusia utuh. Itu yang harus diubah terlebih dahulu di dalam dunia pendidikan kita. Dan ini harus narasi yang didengungkan terus-menerus, sama seperti yang dilakukan oleh Muhammad selama 13 tahun bicara tauhid dalam 23 tahunnya. Artinya narasi perubahan paradigma pendidikan dari yang materialisme ke well-being, dari yang penyeragaman ke personalisasi, itu yang harus didengungkan terus-menerus di dalam kehidupan, di dalam dunia pendidikan kita. Didengungkan dari paling atas, presiden, menteri, jajarannya, pemerintah daerah, dan juga di kalangan guru-guru dan kalangan sekolah. Yang itu menurut kita di jejaring itu, gerakan sekolah menyenangkan, itu yang harus dinarasikan terus-menerus tanpa henti. Dan yang kedua menurut saya adalah ada keberpihakan. Kan kita ini, kalau zamannya Nabi, profetik itu kan ingin menyelesaikan persoalan ketidakadilan. Berarti kan ada kesenjangan. Berarti kalau kita ingin mencontoh jejak sang Nabi, keberpihakan kita adalah kepada sekolah pinggiran, kepada sekolah yang tidak mampu. Iya, betul. Kalau di kita sekarang sekolah 3T ya, terdepan, terluar, dan terpinggirkan. Kepada sekolah yang dianggap tidak favorit, justru kita harus memberi perhatian lebih kepada mereka. Baik itu dalam bentuk biaya, dana, baik itu dalam bentuk peningkatan kesejahteraan gurunya, baik itu dalam bentuk infrastruktur sekolahnya, dan yang paling utama adalah peningkatan profesionalisme guru-gurunya agar langsung berdampak pada hasil belajar siswa dan karakter siswa. Dan yang ketiga menurut saya ya kepersonalisasi. Artinya pendekatan-pendekatannya, pendidikannya itu tidak lagi pada penyeragaman tetapi pada personalisasi. Karena setiap orang itu punya kebutuhan dan punya interest yang berbeda, punya latar belakang yang berbeda, sehingga otonomi daerah itu harus dimanfaatkan untuk membangun personalisasi yang berkualitas di setiap daerah itu. Nah itu yang menurut saya harus bisa ditiru di dunia pendidikan kita. Kalau belajar dari sang Nabi ya. Oke. Oh iya Pak, ini tadi Bapak bilang kan bahwa Nabi Muhammad butuh selama kira-kira 13 tahun untuk mengajarkan monoteisme, ajaran monoteisme. Nah, sedangkan kalau kita berkaca di Indonesia misalnya, kebijakan pendidikan Indonesia dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya banyak kebijakan-kebijakan yang dihasilkan kayak sekolah ramah anak, sekolah adiwiyata dan lain sebagainya. Tapi kok, maksudnya saya sendiri juga tidak merasakan gitu loh ketika saya dulu SMA gitu, SMP dan SD. Itu kenapa ya kira-kira kalau misalnya kita memetik dari berkaca dari jejak sang Nabi. Karena dari ceritanya kan 13 tahun Nabi itu fokus dakwahnya ke monoteisme. Artinya apa? Fokus pada perubahan mindset, perubahan mental, perubahan orientasi kehidupan. Dari kapitalisme, materialisme, dari dewa-dewa, ya, patung-patung itu ke monoteisme. Yang abstrak tetapi membangun keilahian dan kemanusiaan tadi. Nah, dan 10 tahun baru ke muamalah, syariat, fikih dan sebagainya. Artinya kalau ditarik kesimpulan bahwa kalau dunia pendidikan ingin belajar dari jejak sang Nabi di dalam mengubah peradaban, maka orientasi dari perubahan perilaku itu, pendidikan itu adalah pada mindset dan paradigma pendidikannya. Baru diikuti oleh metodologinya. Baru diikuti oleh regulasi dan kebijakan turunannya. Nah, fokus kita itu tidak pada paradigma, tapi fokus kita pada regulasi kebijakan dan metodologi. Selama ini fokus di dunia pendidikan kita itu. Misal ada perubahan kurikulum, dari kurikulum KTSP, KBK, Kurtila, sekarang mau program Merdeka Belajar misalnya. Yang kedua mungkin dari tunjangan kesejahteraan guru, insentif, tadinya nggak ada TPG jadi ada TPG. Dari program tadinya nggak ada macam-macam, ada sekolah ramah anak, sekolah adiwiyata, sekolah HAM, sekolah macam-macam itu. Itu fokus pada materialistik, fokus pada regulasi, fokus pada metodologi. Karena yang nanti ada penilaian, ada indikator capaian dan sebagainya, sehingga semua perilaku itu hanya untuk menyelesaikan capaian itu yang bersifat administratif.
tetapi tidak pada proses perilaku pendidikannya yang berdampak nyata pada siswa, hasil belajar, karakter. Nah, itu yang orientasinya salah, tahapannya salah. Harusnya dunia pendidikan kita menawarkan perubahan paradigma pendidikan dulu. Orientasi kebijakan politiknya itu yang diubah dulu, dan itu ditekankan terus-menerus dari menteri satu ke menteri yang lain. Tentunya dengan membawa regulasi program-program yang seide dengan perubahan paradigma itu. Sayangnya narasinya kan tidak itu. Nah, sehingga dampaknya gagal. Karena apa? Karena perubahan itu didorong oleh faktor eksternal, tidak faktor internal. Triggernya, pemicu perubahannya itu. Nah, ini yang mengakibatkan gagal. Nabi Muhammad tahu itu, sehingga yang diubah kesadaran berpikirnya dulu, orientasi hidupnya dulu, tauhidnya dulu, baru kemudian beliau mengajarkan muamalahnya, syariahnya, fikihnya, sebagai manifestasi dari ajaran monoteis itu. Mungkin kalau orang menganggap berubah dari internal dulu sulit kali Pak, tapi guru-guru GSM bisa tuh? Ya, saya yakin tergantung pada niatnya, tergantung pada konsistensinya, tergantung pada visi kita di dalam menyebarluaskan narasi ini. Makanya di sekolah-sekolah GSM memang visinya lebih ke aksi-aksi profetik, aksi-aksi keilahian, yang ada 3 ciri utama. Tadi saya katakan, pertama memanusiakan manusia, yang kedua membebaskan manusia dari belenggu-belenggunya sendiri yang diciptakannya sendiri, ketertindasan, kemiskinan, kelemahan, ketertinggalan. Yang ketiga adalah bersifat keilahian untuk mencari rahmatnya Sang Maha. Sehingga ketika mendapatkan rahmatnya Sang Maha Kuasa itu, aktivitas-aktivitasnya tidak hanya berdampak positif bagi kemanusiaan, tapi juga bagi alam semesta. Sehingga planet ini juga bisa di save ya, diselamatkan. Berarti kalau misalnya kayak gitu, sebenarnya perubahan itu nggak harus nunggu dari pemerintah ya Pak sebenarnya? Iya. Ketika mindset paradigma pendidikan guru-gurunya sudah berubah, ya kan? Kemudian itu termanifestasikan atau berdampak pada perilaku mengajar yang baru, penciptaan ekosistem belajar yang lebih memotivasi, menyenangkan, dan bisa melibatkan anak-anak, memanusiakan anak-anak kita, dan kemudian berdampak nyata pada hasil belajar dan karakter anak-anak kita, maka itu akan menimbulkan budaya baru dan ketagihan terhadap budaya itu sendiri, sehingga proses internalisasi perubahan itu akan terjadi, dan itu tidak perlu menunggu program dari pemerintah pusat. Nggak perlu menunggu hal-hal dari eksternal. Iya, dari eksternal. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk mengubah masyarakat jahiliyah di sana. Nabi Muhammad nggak perlu menjadi kepala suku kaum Arab. Ya kan? Nabi Muhammad tidak perlu jadi presiden atau apapun di masyarakat Quraisy. Tetapi beliau mendakwahkan ajaran monoteis, paradigma yang baru ini, kehidupan yang baru. Kemudian beliau mencontohkan dari suri tauladannya. Beliau juga merelevansikan wahyu-wahyunya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga langsung menjawab persoalan-persoalan yang dialami di sana. Artinya proses pendampingan kepada kaumnya, yang itu yang harus dilakukan juga oleh dunia pendidikan. Jadi mengubah paradigma pendidikan di akar rumput, mendampingi perubahan perilaku yang ada di akar rumput, sehingga itu nanti akan tercipta budaya baru. Berarti memang kita bisa ada 3 hal sih yang kita bisa teladani dari Sang Nabi, belajar dari Sang Nabi, judulnya ya. Belajar dari Sang Nabi ini 3 hal, yaitu paradigma. Memang kalau kita ingin mengadakan perubahan itu memang berasal dari paradigma dulu ya, dan ini seharusnya narasi perubahan paradigma ini yang didengungkan dan seirama gitu, seirama. Di berbagai level dari berbagai level pemerintahan dan masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga keberpihakan kepada yang terpinggirkan gitu.
Karena juga nggak adil juga nggak sih Pak, kayak selama ini hibah yang dapat yang sekolah-sekolah favorit. sekolah favorit. Ketika yang mendapat hibah yang administrasinya baik, ya jelas yang baik yang sekolah mapan. Iya makanya Yang sekolah nggak mapan ya nggak akan baik dari capaian indikatornya. Nah, kapan mereka akan bisa baik kalau hibah, kalau dana-dana perhatian lebih pada mereka. Jadi harus ada afirmasi kepada orang-orang yang miskin dan terpinggirkan. Itu harus. Sama seperti jejak sang Nabi, afirmasi kepada orang-orang terpinggirkan di asabikul awalunya. Terus yang ketiga juga penyampaian secara personalisasi, pendidikan yang personalisasi. Nah, ngomong-ngomong soal pendidikan yang personalisasi, ini juga berarti dalam perubahan pendidikan ini juga sangat bergantung dengan guru-gurunya juga nggak sih Pak? Kita harus punya guru yang punya mindset, mengajarkan anak didiknya tentang kebermaknaan hidup gitu nggak sih Pak? Iya betul. Kenapa kok guru-guru ini harus disasar sama seperti jejak sang Nabi, yang disasar adalah orang-orang terdekat beliau dan orang-orang terdekat ini juga menyampaikan dakwah kepada orang-orang terdekatnya lagi. Karena memang untuk mengubah paradigma dan perilaku yang baru itu, kalau di dunia pendidikan yang paling dekat kan guru. Iya betul. Ketika yang paling dekat guru itu, maka guru-guru ini harus dilatih untuk punya keterampilan personalisasi. Berarti ya diferensiasi mengajar ini menjadi sangat vital dan utama bagi guru-guru. Diferensiasi mengajar ini bisa mengakibatkan guru punya banyak strategi di dalam menyampaikan materinya. Nah, karena orientasinya itu tidak lagi pada konten tetapi pada well-being siswa, maka guru itu tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi lebih berfokus pada reasoning, pada cara berpikir siswa itu agar bisa terbangun kesadaran yang sama. Ketika terbangun kesadaran yang sama, gurunya juga harus mampu untuk mengajarkan social emotional learning agar anak-anak kita itu bisa mengetahui kekuatan dirinya, bisa mengetahui kelemahan dirinya, sehingga mereka bisa mencari solusinya sendiri dan bisa menemukan versi terbaiknya mereka itu seperti apa. Nah, guru seperti ini kan guru yang sifatnya fasilitator ya, guru yang sifatnya menjadi pemimpin, yang menginspirasi, yang men-sharing gagasan, ide-ide baru, harapan-harapan baru, yang dia juga mendorong, mengempowering anak-anak ketika sedang unmotivated, sedang tidak punya motivasi. Sekaligus juga guru yang mau untuk memimpin perubahannya. Jadi dia yang memulai perubahan itu sebelum dia mengajak orang lain. Sama seperti Nabi Muhammad atau Rasulullah itu. Dia yang pertama kali resah terhadap situasi masyarakatnya. Dia juga yang kemudian mencari bentuk mekanisme apa agar bisa mengubah masyarakatnya. Sehingga ketika beliau itu mendapatkan wahyu, beliau yang pertama kali mendakwahkan ajaran-ajaran monoteis ini kepada orang-orang terdekatnya sampai ke publik. Nah, itu yang harus dilakukan oleh guru-guru kita. Secara tidak langsung juga Nabi Muhammad ini juga image guru yang harus kita teladani juga. Iya dong. Betul. Karena image-nya, kalau saya membaca di buku ini, pribadi Nabi Muhammad itu orangnya cerdas. Orangnya punya karakter baik, karena makanya disebut Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, dan orangnya solutif. Selalu fokus pada solusi, bukan fokus pada persoalan. Dan karakteristik yang lain, katanya tampan. Waduh. Penting itu. Karena kalau nggak tampan, mengajak orang untuk berubah, sopo tapi. Nah, kalau jelek, elek, wah males aku, kan begitu dong. Nah, ternyata itu punya pengaruh itu. Mungkin tampannya dalam hal ini menarik ya, antusias, karismatik. Mungkin nggak melulu harus ganteng banget kayak orang Korea itu apa-apa, mungkin nggak gitu ya. Terus orangnya itu fokus ke depan. Jadi diceritakan Nabi Muhammad tuh kalau berjalan cepat dan kalau mantelnya itu tersangkut pohon, dia tidak menoleh ke belakang. Dan bahkan kalau ada orang yang ngomongin dia di belakang, dia tidak peduli karena dia lebih peduli ke belakang. Tapi ketika dia dipanggil dari belakang dan dia kemudian mendengarnya, dia tidak hanya menoleh, dia berbalik ke belakang dan dia menemui dan menjumpai orang yang memanggil itu.
Dan ketika kemudian dia itu bersalaman dengan orang, dia yang paling terakhir untuk melepaskan tangannya ketika bersalaman sama orang. Artinya apa? Antusias. Ah ya betul. Oh ya Orangnya. betul antusias. Dia antusias, dia karismatik, dia cerdas, dia dapat dipercaya. Artinya memang dia sudah menyiapkan dirinya untuk menjadi pemimpin. Meskipun tidak harus menjadi pejabat ya, Yes. pejabat kures, tapi pemimpin, orang yang bisa mempengaruhi masyarakatnya dengan pandangan-pandangannya, dengan perilakunya, dengan keteladannya itu. Nah, guru berarti harus seperti ini. Itu yang saya tadi, guru itu tidak hanya menjadi pentransfer ilmu, tapi menjadi fasilitator dan pemimpin perubahan. Nah, cirinya apa? Pemimpin perubahan itu tadi saya katakan, dia menginspirasi gagasan baru, dia men-sharing visi-visi baru, dia mendorong orang-orang yang unmotivated, dan yang keempat dia harus memimpin perubahan itu sendiri dulu. Guru sebagai pemimpin perubahan juga harus dimulai dari perubahan orientasi gitu ya. Dan perubahan di dalam dirinya Perubahan sendiri dalam dulu. dirinya dulu. Baru kemudian mengajak orang lain. Jadi dia ngajak anaknya belajar dan berliterasi, dia sendiri juga harus belajar membaca banyak buku. Ketika dia itu meminta anaknya untuk melakukan problem based learning melalui tematik kurikulum 2013, dia sendiri harus bisa tahu bagaimana mendefinisikan dan mengajarkan problem based learning itu seperti apa. Dan cara-caranya dia tidak hanya mengajarkan kepada muridnya, cara-caranya dia mengajarkan meta learning, proses belajarnya agar muridnya itu bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi dia sendiri yang harus melakukan perubahan. Perubahan dari mindset hingga perubahan perilaku yang kemudian dia tularkan kepada muridnya sehingga akan muncul budaya baru. Nah, ini butuh proses-proses baru. Kalau katanya teori itu, we need to unlearn the old ways and we need to relearn the new ways. Oke. Yes. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ketika beliau itu waktu itu diajak untuk berkompromi ya, di ceritanya itu. Ya, oke Muhammad, kamu boleh untuk mengajarkan monoteismemu, tetapi boleh nggak aku juga mengajarkan politeisme? Muhammad nggak mau. Artinya apa? Nabi Muhammad nggak mau kompromi terkait paradigma dan orientasi kehidupan. Dia nggak mau berkompromi. Dia nggak mau berkompromi sama sekali. Artinya apa? Harusnya kita sebagai masyarakat yang terdidik dan pemerintah tidak boleh berkompromi terkait paradigma pendidikan ke depan. Kalau memang paradigma pendidikannya itu well-being, personalisasi, tidak pada materialistik, ya kita harus fokus di situ. Jadi segala bentuk regulasi, kebijakan, undang-undang yang justru bertentangan dengan paradigma ini yang harus dihapus. Kalau ada praktek-praktek yang menyalahi paradigma yang baru ini, ya harus dibenahi. Ya harus didampingi. Kalau ada dinas pendidikan daerah yang tidak paham, kepala sekolah atau guru yang paham, ya itu harus didampingi dan itu harus dibenarkan dan direvisi. Jadi Nabi Muhammad melakukan itu. Dalam strategi politiknya, kadang-kadang beliau itu kompromi. Tapi di level paradigma, Di level paradigma pendidikan dia tidak pernah kompromi. Di level prinsip-prinsip bahwa agama monoteis ini harus menyentuh pada orang-orang yang tertindas, dia tidak kompromi. Tapi bukan berarti dia tidak terbuka pada kaum elit Quraisy ya. Buktinya Abu Bakar itu orang kaya kan, Utsman bin Affan juga orang kaya. Umar Ibnul Khattab itu dari keluarga tentara yang hebat. Itu juga beliau aspirasinya juga beliau angkat seperti itu. Nah, jadi di dunia pendidikan kita strategi, kita bisa punya banyak jalan menuju Roma, strategi-strategi, tapi prinsip-prinsip pendidikan dan paradigma nggak bisa. Nggak bisa ya. Ya. Oke. Berarti dari Nabi Muhammad kita juga bisa belajar bahwa memang paradigma adalah hal kebenaran yang universal yang harus kita perjuangkan. Betul. Gitu ya. Iya. Dan itu bisa saling terkait sejak beberapa abad yang lalu hingga sekarang, atau ribuan tahun yang lalu hingga sekarang. Oke. Sepertinya sebenarnya kalau kita mau bedah lagi, ini baru beberapa bab ya Pak sebenarnya. Ada 10 bab dan kita itu baru sampai sekitar 2 hingga 3 bab sebenarnya. Dan kita hanya mencuplik beberapa hal aja. saja dari bab itu. Cuma sepertinya kita juga
harus akhiri Iya. karena ketika udah lama-lama nanti kelamaan jadi ini ya. Oke, mantap sekali ya dari cerita dari Nabi Muhammad yang bisa kita teladani. Pada intinya ketika kita ingin mengadakan adanya perubahan peradaban harus dimulai dari perubahan mindset dan Iya. pendidik adalah atau guru adalah kunci utama atau pemimpin perubahan itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Rizal waktunya. Sama-sama Dinda. Mudah-mudahan bermanfaat di bulan Ramadan Iya, ini betul, ya. betul banget. Ya, sambil dinikmati sambil berbuka menjelang berbuka Iya. atau habis sahur ya. Iya, ada variasinya Ada sedikit lah ya Pak variasi, ya. Oke, saya Dinda dari host podcast Infinite Game mengingatkan kepada teman-teman semua untuk jangan lupa subscribe, comment, share, dan like video dan channel kita ke teman-teman semua ya. Dan mari kita kampanyekan perubahan pendidikan bersama kita. Oke. Terima kasih, selamat puasa dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi